Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Arai. Di video kali ini aku mau membuat pastel sayur yang digoreng, ada yang matang dan juga ada yang setengah matang untuk dijadikan pastel frozen. Teksturnya garing banget, beruntusan, berjerawat seperti ini. Nih, rasanya juga enak, gurihnya pas dan juga isiannya kering. Ini kita akan coba tuh, keras banget kulitnya, lalu isiannya juga full, ditambah juga dengan telur rebus. Yuk ikuti terus videonya bagaimana cara membuatnya. Untuk pertama-tama kita akan membuat isian sayurnya dulu. Kita akan panaskan minyak untuk menumis, lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, terdiri dari 5-6 bawang merah, 2 siung bawang putih dan juga merica. Ini kita tumis sampai dengan harum atau sampai kadar airnya itu berkurang ya, sampai tanak bumbunya supaya isiannya tidak cepat basi. Ini kita tumis terus. Setelah bumbunya ditumis seperti ini ya, kadar airnya juga sudah berkurang, lalu minyaknya juga udah keluar, kita masukkan untuk sayur-sayurannya. Aku menggunakan wortel 1 kilo dan juga kentang 1 kilo. Keduanya dipotong dadu seperti ini ya, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Lanjut kita aduk-aduk lagi ya, sampai dengan bumbunya tercampur dengan rata bersama dengan sayurannya. Supaya wortelnya matang, ini aku tambahkan sekitar 150-200 ml air. Jangan terlalu banyak juga, karena nanti ketika si kentangnya masuk itu juga akan mengeluarkan air juga ya. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu masukkan kentang yang sudah dipotong dadu-dadu seperti ini ya. Aduk rata kembali kentangnya supaya tercampur rata dengan bumbu-bumbunya ya. Nah, nanti si kentangnya ini itu akan mengeluarkan air juga. Jadi kita masak sampai dengan airnya habis, sampai dengan saat ya, agar isian pastelnya itu kering. Jadi kalau misalnya isian pastel basah juga nggak enak ya. Ini aku tambahkan setengah sendok teh gula pasir supaya balance aja antara gurih dan manis. Terakhir, setelah airnya meresap semuanya, kita masukkan daun bawang dan juga seledri ya, supaya lebih wangi. Seperti ini, secukupnya aja sesuai selera. Nih airnya sudah mulai meresap ya. Jadi kalau misalnya isian pastelnya itu kering, tidak mudah basi. Lanjut, setelah kita membuat isian pastel, kita akan membuat kulit pastelnya. Ini dijamin crispy terus selama lebih dari 8 jam ya. Ini di sini aku pakai 500 gram tepung terigu, 80 gram tepung beras, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini kita akan aduk semua ya, biar tercampur secara merata. Lalu di sini ada 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Nah, untuk mencairkan margarinnya ini wajib banget sampai mendidih ya. Jadi beda banget kayak bikin bolu. Kalau bikin bolu jangan sampai mendidih, tapi kalau untuk pastel wajib banget sampai mendidih. Nah, ini seperti ini. Untuk memasukkannya ke dalam terigu juga boleh dingin, boleh juga sudah hangat. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan minyak supaya adonannya itu lebih licin, lebih lentur aja. Setelah semuanya tercampur rata dan teksturnya menjadi berbulir-bulir, aku tambahkan air. Airnya ini sebanyak 150-200 ml tergantung dari kelembaban tepung masing-masing ya, karena setiap merek itu beda-beda. Nah, ini sudah menjadi seperti ini, kita uleni, tapi uleninya nggak perlu sampai kayak kita membuat roti atau donat, hanya sampai kita tercampur rata aja adonannya seperti ini ya, menjadi satu seperti ini. Lalu kita akan diamkan dulu sekitar 15-20 menit. Kenapa harus didiamkan? Ini kan nggak ada raginya gitu ya, karena adonan yang udah kita diamkan itu
itu sudah tidak stres lagi, dia sudah rileks, sehingga untuk dibentuk-bentuk itu mudah ya. Dia tidak akan kembali lagi ke bentuk awal, tapi dia mengikuti terus kemana kita akan bentuknya. Nah ini ya udah lentur banget, udah lunak, enak untuk dibentuk-bentuk. Ini aku uleni, aku padatkan dulu sebentar aja. Untuk memudahkan kita kerjanya nanti, ini aku akan potong-potong dulu dan juga timbang masing-masing adonan itu seberat 50 gram. Jadi kalau misalnya mau buat pastel yang agak besar 50 gram bisa, tapi kalau misalnya teman-teman mau buat yang agak kecil tinggal dikurangi aja, bisa 45 sampai dengan 30 gram. Ini aku timbang-timbang semuanya, jadi nanti pada saat bikin tinggal ambil gitu. Untuk dimasukkan ke dalam wadahnya juga aku bulat-bulatkan dulu ya, seperti ini, bulat-bulatkan biasa aja, nggak perlu di rounding sampai dengan rapat seperti kita bikin roti atau donat, hanya dibulat-bulatkan biasa seperti ini, nanti supaya kita lebih gampang ya dalam bekerjanya. Jadi tinggal ambil satu bulatan untuk satu pastel seperti itu. Biasanya sih kalau untuk cetakan yang standar 50 gram ini masih ada lebih ya. Nah kelebihannya itu nanti kita bisa untuk bikin pastel yang lainnya lagi. Nah seperti ini aku kumpulkan di dalam wadah yang tertutup ya. Nih seperti ini, lanjut kita tutup kembali dan aku diamkan lagi supaya menjadi lentur. Biasanya sih aku dieminnya itu bisa-bisa sampai dengan 1 jam. Setelah 1 jam ini kita siapkan untuk isian yang lainnya ya. Aku pakai telur rebus, aku pakai 1 butir telur dibagi menjadi 6 bagian. Lalu ini adalah isian yang sudah kita bikin tadi. Nah ini adalah adonan kulit yang sudah kita bulat-bulatkan tadi ya. Nah ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tinggal ambil 1 bulatan, nggak usah perlu untuk kira-kira ini cukup nggak ya, ini cukup nggak ya, karena udah kita timbang sebelumnya masing-masing 50 gram. Lanjut kita giling sampai dengan membentuk lingkaran gitu ya, lingkaran atau misalnya oval juga bisa. Dan gilingnya ini nggak boleh terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal juga, sedang-sedang aja. Nih seperti ini. Nah inilah yang aku maksud adonan sudah lentur yang udah kita diamkan itu. Jadi mau digiling dia akan mengikuti bentuknya seperti itu, nggak akan mulur-mulur lagi. Aku menggunakan cetakan pastel plastik seperti ini ya, ada yang ukuran besar dan juga ukuran kecil. Sesuaikan aja teman-teman mau pakai ukuran yang mana. Kita akan coba dengan ukuran yang besar ini dulu. Ambil adonan yang sudah kita giling ke atas cetakan ya, kita bentangkan seperti ini di atas cetakannya. Lalu di bagian pinggirnya sini kita tekan-tekan supaya tidak bergeser pada saat nanti kita isi isiannya. Lalu nih kita isi dengan isian pastel, terserah mau berapa banyak, tapi biasanya aku sekitar 1 sampai dengan 1,5 sendok makan. Lalu setelah sayur-sayurannya masuk, kita masukkan juga dengan telur rebusnya. Nih seperti ini. Kita masukkan telur rebusnya, lanjut kita tutup pastelnya ya. Kita masukkan dulu isiannya supaya tidak keluar-keluar. Kita tekan-tekan bagian pinggirnya, pastikan kulitnya itu tertutup dengan rapat ya. Nih seperti ini ada lebih. Ini kita lepaskan. Nanti yang adonan lebihnya itu kita bisa bikin pastel yang lainnya lagi. Nih seperti ini bentuknya. Sebenarnya begini juga udah cukup, cuman aku mau lebih rapat lagi supaya nanti pada saat digoreng tidak terbuka-buka. Lalu kita akan pilin. Pilinnya adalah caranya cubit tekan, cubit tekan, cubit tekan seperti ini. Cubit tekan lipat, cubit tekan lipat. Nih seperti ini ya. Nih cubit tekan lipat, cubit tekan lipat, cubit tekan lipat. Lalu sampai dengan ujungnya kita rapetin juga supaya nggak bocor. Nih ya kayak gini. Tuh bentuknya pas banget kalau pakai cetakan ya, nggak miring-miring juga. Lalu aku letakkan di wadah. Lanjut lagi kita mau bikin pastel yang lainnya. Jika mau membuat pastel yang lainnya kita tinggal ambil adonan yang udah dibulat-bulatkan tadi ya.
Ini lakukan hal yang sama seperti tadi, kita giling adonannya tapi jangan terlalu tipis juga. Kita giling melebar seperti ini ya, sesuai dengan ukuran cetakan pastelnya. Nih kayak gini. Nih ya, dia nggak akan mulur ya kalau adonan udah lentur, dia akan tetap begitu ukurannya jika sudah digiling. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk ukuran yang lebih kecil ya. Kalau tadi cetakan yang biru itu yang besar, ini yang kecil. Kita tekan-tekan bagian pinggirnya supaya tidak bergeser pada saat kita mengisi isian sayurnya. Kita masukkan 1 sendok. Nih seperti ini, karena kan ukurannya juga kecil. Kita masukkan juga untuk telur rebusnya. Lalu kita tutup. Nih kita masukkan dulu isiannya supaya tidak terjepit atau supaya tidak ada isian yang keluar dari si kulit pastelnya. Kita tekan-tekan sampai dengan rapat. Untuk kelebihannya ini kita singkirkan dulu ya, kita kumpulkan. Nih seperti ini, kita tekan lagi supaya tidak bocor. Lalu kita buka cetakannya. Nih seperti ini, ukurannya lebih kecil. Seperti biasa ditekan-tekan lagi di bagian pinggirannya supaya tidak terbuka nanti pada saat digoreng. Lalu kita pilin dengan cara cubit tekan lipat. Cubit tekan lipat, cubit tekan lipat, cubit tekan lipat seperti ini sampai dengan di ujung yang satunya. Pastikan cubitan dan lipatannya itu tertutup dengan rapat ya teman-teman. Seperti ini pastel yang ukuran kecil, kita taruh di wadah. Nah ini aku sudah selesai semua ya. Seperti ini dikumpulkan dalam satu wadah, di atasnya dikasih plastik supaya tidak menempel satu sama lain. Lanjut kita menggoreng pastelnya. Untuk menggoreng pastel ini gunakan api yang sedang cenderung kecil. Tapi pada saat memasukkan pastelnya ini wajib minyaknya itu udah panas ya. Karena kalau minyaknya nggak panas, nanti tekstur pastelnya nggak akan beruntusan, nggak akan berjerawat. Jadi dia mulus-mulus aja pastelnya. Nah ini minyaknya udah panas banget ya. Nih kita gunakan api yang sedang cenderung kecil. Kita goreng sampai dengan kecoklatan. Kecoklatan seperti ini ya. Ini sedang. Nih kita akan angkat. Lanjut kita goreng lagi untuk batch berikutnya. Ini aku akan goreng dengan setengah matang ya, jadi nggak sampai coklat seperti itu. Kalau misalnya kita udah goreng setengah matang bisa dijadikan pastel frozen. Kalau teman-teman mau usaha pastel frozen, itu digorengnya sampai dengan berkulit warna putih seperti ini aja ya, nggak usah sampai kecoklatan. Ini sekitar 1 menit aja dia udah jadi putih seperti itu, langsung kita angkat. Ini dia pastel isi sayur dan telurnya sudah matang. Aku goreng yang matang dan juga yang setengah matang untuk pastel frozen. Karena menggorengnya dengan menggunakan minyak yang sudah panas, jadi jerawatnya pada keluar ya, beruntusan seperti ini. Ini cakep banget, lipatannya juga rapi ya. Dan ini yang setengah matang seperti ini ya. Bisa dijadikan untuk usaha pastel frozen. Kalau misalnya udah digoreng seperti ini nggak akan menempel satu sama lain ya kalau misalnya udah di freezer nanti. Kita akan coba. Ini crispy banget dan tahan lama crispy-nya ya, nggak mudah melempem, dan isiannya juga full, ditambah lagi dengan potongan telur rebusnya juga ini berasa nggak terlalu kecil. Ya sampai di sini dulu resep kali ini, ditunggu video resep berikutnya.